Bismillah, assalamualaikum. Makasih ya teman-teman ya. Dan ini dia rumah perkebunan karet part 8. Sebelum kita masuk ke part 8 ini, terima kasih teman-teman sudah menyimak sejauh ini. Dan terima kasih juga untuk Mas Bri. Yuk kita doa dulu yuk sebelum melanjutkan part ini ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya part 8 rumah di perkebunan karet. Aku melihat ada serombongan orang datang berbaris beriringan. Langsung tersadar kalau aku pernah melihat rombongan ini sebelumnya. Beberapa orang yang berjalan paling depan terlihat membopong sesuatu. Mereka membawa keranda mayat. Aku tersadar kalau beberapa meter di depan ternyata ada lubang di tanah yang memanjang, persis seperti liang kuburan. Beberapa saat kemudian, rombongan itu berhenti tepat di depan liang kuburan. Beberapa orang yang menggotong keranda menurunkan kerandanya dari pundak mereka. Di atas keranda, aku melihat sesosok jenazah yang berbaring dengan berbalut kain kafan. Mengerikan. Semakin ketakutan aku menangis dalam diam. Ketika menoleh ke kanan untuk melihat sosok tinggi besar yang membawa aku ke tempat itu, ia hanya berdiri diam memperhatikan rekan-rekannya. Proses penguburan di tengah hutan pada tengah malam dimulai. Beberapa sosok mulai menurunkan jenazah dari atas keranda untuk memasukkannya ke dalam liang kubur. Jarak aku dan pocong yang sedang diangkat itu hanya beberapa meter, sangat dekat. Semakin ketakutan, badan gemetar hebat. Aku melihat hal yang mengerikan. Ketika hendak dimasukkan ke liang kubur, pocong itu terlihat terbuka pada bagian wajah. Dari pantulan sedikit cahaya langit, aku dapat melihat wajahnya. Kemudian, pocong itu tersenyum. Menangis jadi-jadinya, ketakutan hingga akhirnya aku jatuh terduduk. Kemudian, pandangan semakin gelap dan gelap. Bri, bangun Bri, bangun. Hari masih gelap ketika aku tersadarkan oleh suara Om Heri dan Om Wahyu. Ternyata, aku sedang berada di teras depan rumah, berbaring di lantainya. Ketika sudah benar-benar terjaga, hanya satu kalimat yang sangat ingin aku ucapkan. Om, aku pengen pulang. Nggak tahan lagi Om, takut. Sambil menangis aku mengucap kalimat itu. Iya Bri, hari ini Om antar kamu pulang ya. Begitu kata Om Heri. Hari itu juga aku pulang. Dan sudut pandang dari Bri berakhir. Kita masuk ke sudut pandang seperti awal, yaitu sudut pandang Om Heri. Jadi aku di sini sebagai Om Heri. Dan ini dia lanjutannya. Motor kami menyusuri jalan setapak. Jalan yang sudah setahun lebih harus aku lalui kalau ingin ke kota. Siang ini aku harus meninggalkan rumah untuk mengantar Wahyu yang sedang sakit. Tujuan kami mencari rumah sakit kecil yang letaknya di pinggir kota. Sudah 3 hari demam tinggi tidak kunjung turun. Itu membuatku memaksa Wahyu untuk menemui dokter. Sebelumnya dia bersikeras ingin istirahat saja di rumah, tidak mau ke rumah sakit. Tapi akhirnya Wahyu mau juga ke dokter. Pukul 12 siang kami sampai di rumah sakit. Cukup lama antrian yang harus dijalani sampai akhirnya mendapat giliran untuk bertemu dengan dokter. Dokter bilang, Wahyu terjangkit tipes. Beliau menyarankan kalau Wahyu dirawat beberapa hari supaya dapat istirahat total. Demi kesembuhan Wahyu, dengan berat hati aku menyetujui saran dokter. Akibatnya, beberapa hari ke depan dengan terpaksa aku harus tinggal sendirian di rumah. Pak Heri, nggak apa-apa saya tinggal beberapa hari kan Pak? Atau untuk sementara tinggal di tempat teman saya saja Pak? Wahyu kelihatan khawatir. Dia takut kalau aku akan mengalami kejadian yang tidak mengenakan nanti di rumah sendirian. Gak apa-apa yuk, kamu tenang saja. Istirahat supaya lekas sembuh. Begitulah. Setelah selesai semuanya, aku pulang. Belum terlalu sore, jam masih menunjukkan pukul 2 siang. Matahari masih terik bersinar. Panasnya seperti membakar kulit pelan-pelan.
menerpa wajahku yang sesekali memicingkan mata, menahan silaunya. Sudah cukup lama daerah ini tidak diguyur hujan. Debu berterbangan tertiup angin. Jalanan banyak bertebaran daun kering. Kemarau yang mulai panjang ini sedikit banyak juga mempengaruhi hasil karet perkebunan, kualitas dan kuantitasnya. Tapi tidak apa-apa, ini termasuk siklus perkebunan. Motor aku jalankan dengan kecepatan sedang karena tidak ada yang dikejar. Coba menikmati suasana perjalanan di siang menjelang sore ini. Sekali lagi, suasana dan keadaan perkebunan karet sangat indah kalau pada siang hari, berbeda jauh dengan keadaan ketika malam. Setelah 1 jam lebih perjalanan, aku sampai di tempat para pekerja yang sedang menyadap karet. Ya, aku memutuskan untuk tidak langsung pulang ke rumah, tapi menuju ke tempat penyadapan karet terlebih dahulu. Setibanya di situ, beberapa pekerja langsung bertanya tentang keadaan Wahyu. Mereka khawatir dengan kesehatannya, yang menurut mereka, Wahyu selalu bekerja dengan giat. Aku duduk beristirahat di gubuk kecil. Gubuk yang sengaja kami dirikan sebagai tempat beristirahat. Letaknya di tengah perkebunan. Jadi dari sini, aku masih dapat melihat dan mengawasi keadaan sekitar. Sementara para pekerja sudah kembali ke posisi bekerja masing-masing. Aku berniat untuk istirahat sejenak. Badan terasa sangat lelah setelah sejak semalam kurang tidur. Aku rebahkan tubuh di gubuk itu, melemaskan otot, bernafas panjang dan teratur, sampai akhirnya aku terlelap. "Jangan lari kau, mati kau. Ampun Pak, ampun." Suara teriakan banyak orang, ada yang berteriak sangat marah, berteriak sadis. Ada juga yang meminta ampun. Semuanya sangat mengagetkan. Aku jadi panik dan ketakutan. Ada apa ini? Suara orang-orang itu semakin menyeramkan, ditambah dengan suara pukulan tangan, tendangan, pukulan benda tumpul. Yang paling mengerikan adalah suara benda tajam yang menancap merobek kulit dan daging. Aku sangat ketakutan. Di hadapanku, banyak orang saling baku hantam. Ada yang berduel 1 lawan 1 menggunakan benda tajam, seperti golok dan pisau panjang. Ada yang menjerit meminta ampunan karena sudah tidak berdaya, tergeletak di atas tanah dengan darah bercucuran. Sementara lawannya terus saja menghujani dengan bacokan. Seram melihatnya. Sambil duduk, aku mundur menjauh perlahan, sejauh mungkin dari perkelahian yang sangat mengerikan ini, sampai akhirnya menemukan pohon karet yang cukup besar. Aku bersembunyi di baliknya. Namun tetap saja, walaupun sudah sangat ketakutan, aku tetap berusaha mengintip dari balik pohon. Penasaran dengan peristiwa yang tengah terjadi di bagian perkebunan karet yang aku belum mengenali letak pastinya, itu seperti perkelahian 2 kubu. Masing-masing terdiri dari belasan orang atau mungkin puluhan. Tawuran yang sangat mengerikan. Suara jeritan laki-laki yang sedang menahan sakit atau bahkan sedang meregang nyawa. Aku melihat beberapa tubuh yang tergeletak tanpa kepala. Entah di mana kepalanya. Lemas badanku. Jantung berdegup kencang. Keringat dingin mengucur deras. Tiba-tiba, Pak Eri, bangun Pak." Suara Pak Husni, salah satu pekerja. Dia membangunkanku dari tidur. "Sepertinya mimpi buruk ya Pak. Bapak tidurnya sangat gelisah." Begitu kata Pak Husni. Mimpi yang sangat mengerikan. Entah apa artinya. Terang saja, tidurku tadi kelihatan resah dan gelisah. Di mimpi itu aku melihat perkelahian 2 kubu yang beranggotakan puluhan orang. Mereka saling pukul, saling bacok, saling bunuh. Sangat sadis. Perkelahian ini terjadi di salah satu sudut perkebunan karet, bagian perkebunan yang aku mengenalinya. Aku melamun beberapa saat sambil duduk di gubuk. Masih trauma dengan mimpi yang baru saja terjadi. "Pak, sudah selesai Pak." Sekali lagi suara Pak Husni mengagetkanku. Dia mengajak pulang setelah pekerjaan sudah selesai semua. Lalu kami membubarkan diri, pulang ke rumah masing-masing. Di sisi lain, semilir angin menembus masuk dari sela-sela jendela. Angin yang berhembus dingin nyaris menusuk tulang. Musim kemarau, tapi udara malam malah terasa dingin. Malam ini juga begitu. Udaranya lebih dingin dari biasanya. Aku duduk di ruang tengah sambil menikmati kopi dan mendengarkan radio. Sesekali membaca majalah lama yang isinya sudah aku hafal luar kepala.
Sejak maghrib sampai sekarang pukul 9 malam, aku duduk dalam kesendirian, mencoba membuang rasa khawatir yang sesekali hinggap. Semoga ini bukan keputusan yang salah, memilih untuk tinggal di rumah sendirian daripada menumpang di rumah kawan. Semoga. Sambil terus memperhatikan jam dinding yang bergerak sangat lambat, aku menyeruput kopi yang hampir hanya tinggal menyisakan dedaknya. Pukul 10 malam, dengan perasaan gundah, aku memutuskan masuk kamar, mencoba untuk tidur. Seperti biasa, entah sudah menjadi sugesti atau bagaimana, ketika sedang benar-benar sendirian di rumah ini, perasaan perlahan menjadi tidak enak, was-was. Setelah sudah berada di kamar pun sama, perasaan masih tidak enak. Pintu yang terbuka lebar membuatku bolak-balik melirik ruang tamu yang masih terang benderang karena lampu Petromax masih menyala. Tapi tetap saja, ruang tamu kelihatan seram dan semakin mencekam. Kosongannya berbicara, sepinya seperti punya rencana. Beberapa kali aku coba untuk mengubah posisi tidur jadi menghadap dinding, membelakangi pintu. Tapi beberapa kali juga jadi semakin was-was. Kalau di belakang ada sesuatu yang sedang berdiri memperhatikan. Kalut, isi kepala tidak karuan. Akhirnya kembali menghadap pintu, menghadap ruang tengah. Lelahnya hari ini membuat tubuh sangat letih. Aku butuh istirahat, butuh tidur. Syukurlah, tanpa disadari kantuk mulai datang. Mata ini semakin berat dan semakin berat. Perlahan mulai terpejam. Akhirnya terlelap. Tak butuh waktu lama aku pun terjaga, tetapi mata belum benar terbuka. Udara saat itu dingin menusuk tulang. Dinginnya masuk dari sela-sela jendela. Pelan-pelan membuka mata, melirik jam dinding. Dalam gelapnya kamar masih kelihatan kalau jarum pendeknya menunjuk angka 2. Beberapa menit kemudian, aku sudah benar-benar sadar dan teringat kalau sedang sendirian di rumah. Lalu mengarahkan pandangan ke ruang tengah. Lampu Petromax nyalanya sudah temaram berkedap-kedip, nyaris mati. Sepertinya sebentar lagi padam. Posisi tidur masih miring menyamping, menghadap pintu, memandang sebagian ruang tamu, sofa panjang, dan meja di depannya. Aku terdiam, jantung mulai berdegup kencang. Tubuh tidak bisa digerakkan, karena di sofa panjang itu aku melihat sesuatu. Di antara terang dan gelap dari cahaya Petromax yang berkedip-kedip, aku melihat ada sosok laki-laki sedang duduk di ruang tamu, berpakaian serba hitam dari kepala hingga kaki. Sosok itu duduk di sofa panjang menghadap kamar, duduk menghadapku yang tengah terbaring di atas tempat tidur. Ia hanya diam dengan mata menatap tajam lurus ke depan. Senyum lebar menghiasi wajah seramnya. Wajah dengan kumis yang sangat tebal, rambutnya gondrong, kepala menggunakan kain yang dililit membentuk seperti sorban berwarna hitam. Sesekali mengepulkan asap rokok dari mulutnya, rokok yang ia pegang di tangan kiri. Sementara tangan kanan menggenggam golok panjang yang masih berada dalam sarungnya. Siapa laki-laki itu? Bagaimana ia bisa masuk rumah? Tapi tetap, aku belum juga bisa berbuat apa-apa. Tubuh masih kaku, tidak bisa bergerak. Mulut tercekat, tidak bisa bersuara. Sementara keadaan sangat hening, sepi, tidak ada suara apapun. Dead silence. Beberapa saat lamanya, situasi itu berlangsung hingga akhirnya aku melihat ada pergerakan dari sosok laki-laki itu. Bibirnya bergerak-gerak, mulutnya seperti mengucapkan sesuatu. Gerakan bibirnya berulang-ulang, kalimatnya tidak berganti, tapi ia tidak mengeluarkan suara, tidak terdengar kata-kata, hanya gerakan mulut dan bibirnya yang terus-terusan seperti berucap sesuatu. Aku penasaran. Lalu mencoba fokus untuk membaca gerakan bibir dan mimik wajahnya, mencoba mengerti apa yang hendak ia katakan. Setelah cukup lama memperhatikan, akhirnya aku tahu apa yang ia ucap berulang-ulang. Mati, banyak yang mati, banyak yang mati. Kira-kira seperti itu kalimat yang aku tangkap. Semakin merinding,
Semakin ketakutan, semakin panik. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Siapa yang mati? Berapa banyak yang mati? Kenapa bisa mati? Aku masih seperti terhipnotis, diam di atas tempat tidur dengan posisi masih sama, masih bingung dalam ketakutan apa yang tengah terjadi. Di tengah kekalutan, sosok laki-laki itu perlahan berdiri. Setelah berdiri, baru kelihatan jelas tubuh tinggi besarnya. Senyum yang menyeramkan masih terus menghias wajahnya. Ia berjalan menuju pintu dan membukanya, lalu keluar rumah. Pada saat itulah, lampu Petromax akhirnya benar-benar padam. Penerangan hanya mengandalkan cahaya dari lampu templok dalam kamar. Itu juga saat dimana aku akhirnya dapat menggerakkan tubuh. Aku bangkit dari tempat tidur, lalu keluar kamar menuju pintu depan, menutup pintu yang tadi dibiarkan terbuka oleh sosok laki-laki misterius itu. Penasaran, masih adakah sosok itu di luar? Aku mendekat ke jendela, lalu membuka sedikit tirainya. Dari celah kecil tirai, aku mengintip keluar. Perkebunan karet sangat gelap. Penglihatan hanya dibantu oleh bias cahaya bulan. Kabut tipis kelihatan halus menyelimuti temaram senyap malam ini. Sepi, kosong, hening. Tapi sosok yang aku cari ternyata masih ada. Sosok laki-laki yang tinggi besar itu berdiri di dalam gelap, menghadap perkebunan, membelakangi rumah, berdiri diam, tidak bergerak sedikit pun. Dalam ketakutan, aku masih terus penasaran, apa yang hendak ia lakukan? Sekitar 10 menit kemudian mulai terjadi sesuatu. Ada yang bergerak di kejauhan, sesuatu yang bergerak mendekat menembus gelap. Semakin mendekat, lama-kelamaan aku menjadi tahu, apakah itu yang sedang bergerak? Itu rombongan yang terdiri dari banyak orang. Rombongan yang berbaris berjalan tidak terlalu cepat, mendekati rumah, mendekat ke arahku yang tengah mengintip dari balik jendela. Sementara sosok laki-laki tinggi besar itu masih saja berdiri di depan rumah. Ketika jarak rombongan hanya tinggal beberapa belas meter lagi, aku dapat melihat kalau ternyata mereka membawa sesuatu. Mereka membawa keranda mayat, bukan satu. Mereka membawa beberapa keranda. Aku semakin ketakutan. Mereka berhenti tepat di depan rumah. Cukup lama mereka berhenti, lalu sosok laki-laki tinggi besar itu masuk ke rombongan. Mereka kembali bergerak, berjalan ke arah timur, menembus gelapnya perkebunan karet. Rombongan itu akhirnya hilang dalam gelap, lalu aku menutup tirai. Malam itu, ketakutan. Aku tidak bisa tidur sampai pagi menjelang. Sementara itu, di sisi lain, Peri dan Wahyu datang ya. Jangan sampai tidak datang. Tidak akan sampai terlalu malam. Jam 9 sudah selesai acaranya. Jumat pagi ini Pak Lurah mengundang kami untuk datang ke rumahnya. Malam nanti, beliau akan mengadakan selamatan menyambut kelahiran cucunya. Aku berniat menyempatkan diri untuk datang. Wahyu baru saja pulang dari rumah sakit malam sebelumnya. Tubuhnya belum terlalu fit untuk bepergian. Aku tidak mengizinkannya untuk ikut, walaupun dia bersikeras. Rumah Pak Lurah tidak terlalu jauh jaraknya, hanya 1 jam kurang perjalanan menggunakan motor ke arah barat perkebunan. Dengan begitu, aku berpikir kalau nanti tidak akan terlalu malam. Paling lama pukul 10 malam sudah sampai rumah lagi. Pak Lurah termasuk orang yang cukup dekat dengan kami. Beberapa kali dalam 1 bulan, beliau pasti mampir ke rumah untuk sekedar mampir. Keluarga besarnya, sejak kakek buyut sudah tinggal di daerah sisi luar perkebunan. Makanya, beliau banyak bercerita tentang keadaan perkebunan dan daerah lainnya sebelum kami tinggal di situ. Beberapa ceritanya terbilang menyeramkan, sangat menakutkan malah. Lebih mengerikan lagi, Pak Lurah berani menjamin kalau cerita itu benar adanya karena dia mendengar langsung dari ayah dan kakeknya. Kakek Pak Lurah bisa dikatakan saksi langsung peristiwa-peristiwa mengerikan yang pernah terjadi di perkebunan karet. Tapi beliau sudah meninggal jauh sebelum kami datang. Salah satu cerita dari Pak Lurah yang sangat menancap di kepala mengenai pemakaman yang katanya masih ada di perkebunan.
pemakaman yang berisi para korban pembunuhan. Yang menakutkan, pemakaman itu tidak diketahui letak persisnya karena pelaku pembunuhan melarikan diri. Dia meyakinkan kalau letaknya di wilayah perkebunan karet. Setelah selesai pekerjaan, aku langsung bersiap untuk pergi ke rumah Pak Lurah. Berharap sebelum maghrib sudah sampai di sana. Beneran nih Pak, saya tidak boleh ikut. Wahyu kembali melontarkan pertanyaan yang sama. Gak usah, kamu istirahat saja yuk. Nanti kalau sakit lagi gimana coba? Pak Heri kan baru beberapa kali ke rumah Pak Lurah. Memangnya sudah hafal banget jalannya. Lagian hutan di sebelah barat kan lebih rindang dari bagian lainnya. Kembali Wahyu melontarkan kalimat yang kali ini sedikit membuatku goyah. Memang wilayah hutan sebelah barat jauh lebih rindang dan sepi daripada wilayah lainnya. Karena itulah jarang ada orang yang berani melintasinya. Banyak yang lebih memilih jalur lain walaupun memutar lebih jauh. Tapi melihat kondisi Wahyu yang masih kelihatan lemas, aku membulatkan tekad untuk tetap berangkat sendirian. Gak apa-apa, saya sendiri saja. Toh nanti jam 9 sudah pulang lagi. Percakapan selesai. Aku langsung keluar rumah untuk menyalakan mesin motor. Pukul 5 sore. Matahari sudah terlihat malas menebar cahayanya. Ia memilih untuk mulai bersandar di ufuk barat, tetapi sinar kuningnya tetap masih baik hati menerangi bumi ini. Saya jalan dulu, kamu jangan kemana-mana. Baik Pak, hati-hati di jalan. Setelah berpamitan, aku berangkat. Menelusuri jalan setapak, menembus perkebunan karet, aku memacu motor dengan kecepatan sedang. Tidak terlalu cepat, tapi tidak lambat juga. Angin mulai terasa lebih sejuk karena sore sudah mendekati malam. Beberapa kali aku harus menutup wajah karena binatang kecil berterbangan menghalangi jalan. Seingatku baru 2 atau 3 kali melalui jalan ini. Itu pun berdua dengan Wahyu. Sedikit lupa membuatku harus berhenti beberapa kali ketika jalan setapak bercabang 2. Harus memilih salah satunya. Awalnya ketika menemui jalan bercabang, masih yakin dengan jalur yang dipilih. Tapi lama-kelamaan mulai ragu karena yang aku ingat jalan yang ditempuh seharusnya lebih banyak menanjak. Ini malah selalu menurun. Apalagi ketika sudah melewati wilayah perkebunan karet dan mulai memasuki hutan rindang. Aku semakin ragu. Sekali lagi melirik arloji. Masih pukul 6 kurang 10 menit. Suasana semakin remang. Sepertinya sebentar lagi akan gelap dan masuk waktu maghrib. Aku menyalakan lampu motor untuk membantu penglihatan sambil terus menyusuri jalan hutan yang semakin lebat pepohonannya. Berbeda dengan di awal perjalanan, aku mulai merasa asing dengan suasananya. Seperti belum pernah melalui jalur ini. Sama sekali tidak kenal wilayahnya. Belum ada perasaan takut atau was-was. Aku tetap melanjutkan perjalanan. Sampai ketika di satu tempat, aku menghentikan laju motor. Kenapa? Karena merasa pernah melewati jalur ini sebelumnya. Ada 2 pohon besar menjulang tinggi berdiri di kanan dan kiri jalan. Aku yakin kalau beberapa belas menit yang lalu sudah melewatinya. Aduh, kok balik ke sini lagi? Aku bertanya dalam hati. Lantas tanpa pikir panjang kembali melanjutkan perjalanan. Sekali lagi melirik ke arloji. Sudah pukul 6 lewat 15 menit. Tidak jauh dari tempat 2 pohon besar itu, aku menemukan jalan yang bercabang lagi. Sebelumnya ketika melewati jalan yang sama, aku memilih jalan ke kanan untuk yang kedua kali. Aku memilih jalur ke kiri dengan harapan tidak akan kembali ke tempat yang sama. Ternyata salah. Kira-kira 15 menit kemudian, aku kembali ke titik yang sama. Jalan setapak yang di kanan kirinya ada pohon besar dan rindang tadi. Perasaan mulai tidak enak. Sekali lagi, aku menghentikan laju motor tepat di bawah 2 pohon besar. Perasaan semakin was-was ketika untuk kesekian kalinya, aku melirik ke jam tangan. Aku kaget karena jarum jam belum beranjak dari pukul 6 lewat 15. Waktu tidak berubah dari terakhir kali aku melihat arloji. Padahal jarum jam terus berputar normal, tidak mati. Mulai terucap kalimat-kalimat doa di dalam hati. Aku sadar kalau ada yang tidak beres.
hutan sekeliling sudah gelap total. Hanya lampu motor yang menyinari sekitar. Sekali lagi, aku melanjutkan perjalanan melewati jalur yang sama. Kali ini memacu motor dengan lebih cepat. Lalu, untuk ketiga kalinya, aku kembali ke titik yang sama. Yang lebih mengherankan lagi, ternyata jarum jam belum juga beranjak dari pukul 6 lebih 15 menit. Lemas, aku kembali menghentikan motor tepat di bawah 2 pohon besar itu. Kembali membaca doa, kalimat permohonan kepadanya supaya diberikan keselamatan dan kemudahan dalam perjalanan. Lanjut perjalanan, kali ketiga melewati jalur yang sama. Aku melihat sesuatu yang membuatku harus menginjak pedal rem dalam-dalam. Setelah motor berhenti, aku mengarahkan lampu motor ke tempat sesuatu yang menarik perhatian itu. Di sebelah kiri jalan, ada seseorang yang sedang berdiri diam menghadap jalan. Posisiku di sebelah kanannya. Jarak kami hanya beberapa meter, cukup dekat. Orang itu berwujud laki-laki, menggunakan pakaian serba hitam, menggunakan caping di kepalanya. Tangan kanan menggenggam tongkat setinggi pinggang. Ia hanya diam berdiri, tidak bergerak sama sekali, menatap ke arah gelapnya hutan. Tapi entah kenapa, tidak ada rasa takut sedikit pun yang muncul ketika sudah melihat benar-benar orang itu. Aku malah berniat untuk lebih mendekat dan bertanya tentang arah jalan benar menuju rumah Pak Lurah. Perlahan, aku maju mendekat, sampai akhirnya benar-benar sudah berada tepat di depannya. Maaf Pak, jalan ke rumah Pak Lurah kemana ya? Masih jauh nggak ya Pak? Tanyaku kepada orang itu. Kebetulan di depan kami ada jalan bercabang 2. Jalan cabang yang sebelumnya sudah aku lalui 3 kali. Sosok itu hanya diam berdiri. Aku tidak berhasil melihat wajahnya dengan jelas karena gelapnya situasi. Sampai akhirnya beliau bersuara lagi. Ke kiri, sesudah itu ke kanan. Dengan suara datar tanpa ekspresi, ia memberi petunjuk jalan. Terima kasih Pak. Bapak mau kemana? Ikut saya saja Pak. Ia menggelengkan kepalanya. Baiklah Pak, saya jalan dulu ya. Terima kasih Pak. Lalu aku melanjutkan perjalanan. Aku ikuti petunjuk yang diberikan bapak itu. Sekali lagi melirik jam tangan. Masih di pukul 6:15 menit. Kira-kira beberapa belas menit setelah melewati jalan cabang yang kedua, barulah aku memasuki jalan setapak yang mulai melebar. Lalu mulai melihat ada beberapa rumah di kanan kiri. Saat itu baru bisa mengenali. Akhirnya mulai memasuki wilayah desa di mana Pak Lurah tinggal. Lega rasanya. Beberapa menit kemudian, aku sampai di rumah Pak Lurah. Memasuki halamannya dan memarkirkan motor. Aku melirik jam tangan. Jarumnya sudah mulai meninggalkan pukul 6:15 menit. Aneh. Pak Heri, masuk Pak. Masuk. Kok awal sekali datangnya? Kan acaranya setelah Isya Pak. Pak Lurah menyambut ramah di depan rumah dengan senyum lebarnya. Iya Pak, sengaja supaya belum gelap lewat hutan tadi. Setelah itu aku meminta izin untuk sholat maghrib di rumahnya. Rumah sudah agak ramai. Ketika aku kembali ke ruang tamu, beberapa anggota keluarga dan tetangga sekitar sudah berkumpul. Aku ikut bergabung. Beberapa tamu adalah pekerja perkebunan karet yang selalu bertemu denganku setiap harinya. Lalu kami berbincang sambil menunggu waktu Isya. Dalam perbincangan itu, sesekali aku masih memikirkan kejadian yang baru saja aku alami dalam perjalanan tadi. Kejadian yang aneh. Namun, ya sudahlah. Aku masih bisa bersyukur karena bisa sampai tujuan tanpa kekurangan sesuatu apapun. Pak Heri, sudah berapa lama bekerja di perkebunan karet itu? Pertanyaan tiba-tiba muncul dari seorang bapak yang kutaksir sudah berusia 50 tahunan ketika aku sedang duduk sendirian di teras rumah mencari udara segar. Beliau duduk di sebelahku sambil menyalakan rokok di tangannya. Kira-kira sudah 1 tahun lebih Pak, jawabku. Wah, sudah lama juga ya. Kuat juga tinggal di situ. Bapak itu melontarkan kalimat dengan senyuman. Kuat gimana Pak? Saya mau cerita sedikit ya. Tapi Pak Heri nanti jangan ketakutan setelah mendengarkannya, ya. Aku kan sudah terbiasa dengan ketakutan di rumah itu, gumamku dalam hati. Jadi ya Pak, sebelum
perusahaan Pak Heri mengambil alih perkebunan itu, sudah 2 kali ada perusahaan swasta yang coba mengolahnya, tapi hanya bertahan sebentar. Sepanjang yang saya ingat, keduanya hanya bertahan kurang dari 1 tahun. Bapak itu mulai bercerita cukup panjang. Bapak tahu alasannya kenapa bisa seperti itu, Pak? Aku mulai penasaran. Alasan pastinya saya kurang tahu, tapi menurut penduduk di sini yang pernah bekerja di tempat itu, katanya enggak ada karyawannya yang tahan di perkebunan itu. Enggak ada yang kuat tinggal berlama-lama di rumah yang Pak Heri tinggali sekarang. Banyak gangguan yang mengerikan, terornya menakutkan. Bahkan ada 1 orang karyawan yang katanya menghilang, sampai sekarang gak pernah ditemukan lagi. Aku menelan ludah mendengarnya. Lalu beliau melanjutkan, tapi sepertinya Pak Heri orang yang kuat dan pemberani. Buktinya sampai saat ini masih bisa bertahan. Iya Pak, kami gak merasakan hal-hal aneh kok. Aku berbohong juga akhirnya. Tidak lama kemudian Pak Lurah muncul dari dalam rumah. Ayo, sholat isya berjamaah dulu. Acara akan dimulai. Sementara itu di sisi lain, aku agak lega ketika baru pukul 8 lewat sedikit, tetapi pengajian sudah selesai. Bersyukur karena berarti tidak harus pulang larut. Tapi baru saja berniat untuk berpamitan, Pak Lurah mengajak untuk makan malam. Tidak enak untuk menolak. Akhirnya aku ikut ajakannya. Lalu kami berkumpul untuk makan di ruang tengah. Rumah ini tergolong besar. Ada beberapa kamar di dalamnya. Menurut Pak Lurah, kedua anaknya yang sudah menikah dan sudah memiliki anak masih tinggal bersamanya. Sedangkan anak yang pertama sudah memisahkan diri dengan merantau keluar pulau. Rumah besar dengan desain minimalis, tapi masih nyaman untuk ditinggali. Langit-langit tinggi membantu suhu di dalamnya menjadi cukup dingin karena udara mengalir dengan baik. Foto-foto berfigura dengan berbagai macam ukuran tergantung pada dinding ruang tamu. Lemari kayu besar berdiri kokoh memisahkan ruang tamu dengan ruang tengah. Istri dan anak perempuan Pak Lurah hilir mudik melayani tamu dengan menghidangkan kue-kue dan minuman teh atau kopi. Sementara aku sudah melirik jam dinding. Sudah hampir pukul 8:30. Pak Heri sudahlah menginap saja di sini. Besok pagi saja pulangnya. Sepertinya Pak Lurah menangkap gelagatku yang sudah gelisah ingin pulang. Saya harus pulang, Pak. Wahyu sendirian di rumah soalnya. Masih sakit kan? Jadi mumpung belum terlalu malam, saya pamit pulang ya Pak. Terima kasih atas jamuannya. Akhirnya aku memberanikan diri untuk pamit. Tetapi Pak Lurah masih bersikeras menyuruh menginap di rumahnya. Tidak, aku harus pulang. Tidak tega meninggalkan Wahyu sendirian di rumah dalam keadaan yang belum benar-benar sehat. Ya sudah, kalau Pak Heri memaksa untuk pulang, hati-hati ya Pak. Kalau ragu Pak Heri bisa kembali lagi ke sini. Jangan nekat. Di halaman rumah, Pak Lurah akhirnya melepas aku untuk pergi. Sejujurnya ada sedikit keraguan kalau mengingat peristiwa aku yang tersasar dalam perjalanan berangkat tadi. Tapi ya sudahlah, aku harus pulang. Masih belum terlalu malam juga. Setelah menyalakan mesin motor, aku melaju meninggalkan rumah Pak Lurah. Akankah ada teror-teror yang menakutkan dalam perjalanan pulang ke rumah dinas? Karena kasihan dengan Wahyu, Pak Heri pun pulang. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.